Do that one dance, baby. That one dance. 1, 2, 3. Selamat datang Bu. Namanya siapa ya Bu? Aprisa. Perkenalkan Bu, saya Bidan Syarifah yang menuliskan pada hari ini. Sekarang Ibu rencananya mau gunain KB apa? Pil. Sebelumnya Ibu udah pernah tahu belum apa itu pil? Belum tahu ya Bu? Nah di sini saya ada leaflet Bu. Ibu bisa baca. Ibu bisa baca di sini ya Bu. Terus tuh saya mau jelasin sedikit tentang pil kombinasi ya Bu. Nah di sini tuh bisa Ibu lihat di sini ada gambar contoh gambar pilnya ya Bu. Ini seperti ini contoh gambar pilnya. Terus tuh pil kombinasi itu adalah metode kontrasepsi yang mempunyai dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kenapa namanya pil kombinasi itu? Karena dia mempunyai dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesterin. Terus tuh cara kerja dari pil kombinasi ini yang pertama mencegah pelepasan sel telur dan dari induk telurnya. Terus yang kedua mengentalkan lendir leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terus tuh Ibu udah tahu belum apa kelebihan dan kekurangan dari pil kombinasi? Belum tahu ya Bu? Saya jelasin sedikit ya Bu tentang kelebihan dan kekurangan dari pil kombinasi. Jadi kelebihan dari pil kombinasi yang pertama itu efektivitasnya sangat tinggi. Terus juga yang kedua membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan nyeri haid. Yang ketiga tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat mengurangi resiko kehamilan di luar rahim, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, dan penyakit radang panggul. Yang keempat, mudah didapatkan di fasilitas kesehatan atau apotek. Jadi pil ini mudah didapatkan di apotek atau di tempat kesehatan lainnya ya Bu. Terus yang kelima itu dapat mengurangi jerawat. Nah kalau kekurangan dari pil kombinasi itu yang pertama mengganggu produksi ASI. Kenapa dia dapat mengganggu produksi ASI? Karena dia mempunyai hormon estrogen. Hormon estrogen itu dapat menghambat produksi ASI. Jadi ini tuh sebenarnya tidak cocok untuk ibu yang masih menyusui kurang dari 6 bulan. Nah, kalau progesteron itu nggak mempengaruhi ASI. Jadi kalau misalnya pil yang cocok untuk ibu yang masih menyusui ASI di bawah 6 bulan itu pil progestin Bu. Terus yang kedua perubahan pola haid. Jadi kekurangan dari pil kombinasi ini yang kedua itu dapat mengurangi pola haid itu jadi tidak teratur. Terus ada flag itu hal yang wajar ya Bu. Terus yang ketiga itu dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan. Terus yang keempat itu mungkin menyebabkan sakit kepala ringan dan mual. Jadi ini tuh dapat menyebabkan sakit kepala yang ringan dan mual, tapi itu hanya sementara. Nanti kelamaan dia tuh akan hilang sendirinya. Terus yang kelima itu tidak menjamin perlindungan terhadap penularan HIV. Jadi menggunakan pil ini tidak dapat menjamin perlindungan terhadap HIV, beda dengan kondom. Kalau kondom itu dapat melindungi kita dari HIV. Terus dari yang saya jelasin ada pertanyaan nggak Bu? Nggak ada ya Bu. Terus ada kontraindikasinya Bu yang tidak bisa digunakan jika ibu tuh sedang hamil atau dicurigai hamil. Terus yang kedua itu menyusui kurang dari 6 bulan. Nah, yang tadi saya bilang kan Bu, kenapa nggak boleh untuk ibu yang menyusui dari kurang 6 bulan? Karena dia tuh mempunyai hormon estrogen yang dapat menghambat produksi ASI. Terus yang ketiga perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Terus hipertensi dan diabetes. Ibu punya riwayat hipertensi nggak Bu? Nggak ada ya Bu. Perokok berusia kurang dari 35 tahun. Ibu merokok nggak? Enggak. Terus yang keenam itu menderita kanker payudara. Di keluarga ibu ada nggak yang punya riwayat kanker payudara? Nggak ada. Ada ya Bu. Pengidap stroke,
penyakit jantung atau penyakit hati. Yang kedelapan itu sakit kepala disertai pandangan kabur. Terus itu yang kesembilan mengkonsumsi obat untuk kejang-kejang atau tuberkulosis. Terus saya mau jelasin tentang cara penggunaan dari pil nih Bu. Pil kombinasi ini cara penggunaannya itu yang pertama, pil kombinasi harus diminum secara rutin setiap hari pada waktu yang sama. Misalnya nih, Ibu ingatnya minumnya tuh pada pagi hari setelah sarapan. Nah, Ibu minumnya 1 pil aja setelah sarapan. Terus besok paginya Ibu minum lagi pada jam yang sama. Jadi waktu setelah sarapan Ibu minum pilnya secara teratur ya Bu. Terus itu yang kedua, pil kombinasi dapat diminum setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Terus yang ketiga, jika Ibu lupa 1 pil, maka harus segera minum pil setelah ingat sebanyak 2 pil pada hari yang sama. Misalnya hari ini Ibu lupa, terus besoknya Ibu ingat. Jadi pada waktu yang sama, misalnya setelah sarapan pagi, Ibu makan sebanyak 2 pil, karena kan semalam lupa kan Bu, jadi Ibu minum 2 pil. Tapi kalau misalnya Ibu lupa hari Senin Ibu lupa, Selasa Ibu lupa, Rabu Ibu ingat, terus tuh kalau nggak boleh makan 3 pil sekaligus, tapi minum 2 pil, nah besoknya lagi minum 2 pil lagi, gitu Bu. Jadi minumnya tuh secara teratur dan nggak boleh lupa. Kalau bisa jangan sampai lupa ya Bu. Terus tuh kan di sini tuh juga ada nih Bu, nih di gambar pil ini tuh mempermudahkan kita karena di sini ada harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tuh di sini mempermudahkan kita untuk mengingatnya. Terus kalau misalnya Ibu lupa, Ibu bisa memasang seperti ini apa namanya alarm gitu. Jadi biar nggak lupa. Terus tuh kalau misalnya bisa letakin apa tuh pilnya tuh di tempat-tempat yang mudah dan di apa tuh dapat dijangkau sama mata gitu, biar ingat setiap harinya, oh ya saya lupa, ya saya harus minum pil nih. Terus kalau misalnya Ibu kan biasa minum pil tuh jam 7 pagi, tapi Ibu lupa, terus tuh Ibu ingatnya tuh jam 2 siang. Gak apa-apa minum jam 2 siang itu sebanyak 1 pil aja, tapi soalnya kan belum lebih dari 12 jam. Ya itu gak apa-apa kalau mau minum pilnya, karena belum sampai 12 jam gitu. So, kalau pil ini tuh bisa berhenti kapan aja Ibu mau. Misalnya Ibu mau berhenti nih karena Ibu mau itu kan apa tuh namanya, kalau misalnya mau berhenti jadi cepet gitu, masa suburnya tuh lebih cepet gitu daripada yang lainnya, terus gampang juga berhentinya. Terus kalau misalnya pilnya udah habis nih, segera ke tenaga kesehatan atau ke tempat bidan atau ke apotek gitu, langsung dibeli Bu, supaya nggak kehabisan gitu. Ini isinya tuh sebanyak 28 pil. Kalau ini udah itu aja sih Bu. Kalau Ibu ada pertanyaan nggak yang tadi saya jelaskan tadi? Nggak ada ya Bu? Kalau kontennya saya atensi dulu ya Bu.
Iya Bu, namanya siapa Bu? Umurnya? Pekerjaannya Bu? Nama suaminya Bu? Umurnya? Pekerjaannya Bu? Anaknya berapa Bu? Jadi suami ibu udah diskusi ya Bu sama suami ibu sebelumnya? Ya. Oh, udah. Berarti suami ibu udah setuju ya Bu kalau ibu Ya. mau menggunakan pil kombinasi ini. Ya. Terus tadi kan saya udah jelasin. Tadi ibu bisa jelasin lagi ke suami ibu gitu supaya saling mengingatkan. Terus itu juga bisa kelihatan. Udah sih Bu, itu aja. Kalau misalnya ibu nggak ada pertanyaan nih yang Nggak ada. nggak ada ya udah. Kalau gitu terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu. Terus jangan lupa jelasin juga ke suaminya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu.